A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa juga marilah disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita akan diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapat syafaat di hari kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, untuk istiqomahnya kultum kita pagi hari ini sedikit kita akan menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa menyampaikan amar ma'ruf, hal yang baik, dan untuk mencegah kemungkaran. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dalam menyampaikan tentang kita untuk mengajak dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf itu banyak bapak dan ibu dapat kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan uswatun hasanah, yaitu dia memberikan contoh, bukan hanya mendorong. Artinya dari langkah kita sehari-hari saja kita memberikan contoh yang baik. Itu adalah salah satu tanda atau salah satu cara kita untuk mengajak untuk berbuat baik. Misalnya kita pagi hari ini kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita berjalan kaki, kita naik kendaraan, kita melaksanakan salah satu kewajiban kita memberikan contoh. Walaupun kita tidak mengajak secara lisan kepada saudara kita, tetapi dengan kita memberikan contoh tadi, insya Allah itu merupakan salah satu sarana kita untuk mengajak. Dan kalau kita setelah itu kita dapat juga melaksanakan dengan kita mengajak saudara kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, terutama yang laki-laki. Di sini ini adalah satu upaya atau usaha kita untuk berdakwah semampu kita. Kita harus melaksanakan amar ma'ruf, mengajak kebaikan. Misalnya ada program berkurban di tempat kita beribadah, di masjid kita. Kalau kita ada kemampuan, hendaklah kita mengikutinya. Karena dengan kita mengikuti ibadah tersebut, itu adalah upaya kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk berkurban, untuk melaksanakan salah satu daripada perintah Allah untuk berkurban apabila kita mampu. Begitu juga dengan hal yang lainnya, hendaklah kita memberikan contoh yang baik. Kalau kita dapat melaksanakan, kita mengajak dengan secara lisan ataupun dengan tangan, kita dapat melaksanakannya. Tetapi kalau tidak, memberikan contoh pun sudah merupakan upaya bagi kita untuk berdakwah ini. Jadi tugas dakwah ini bapak dan ibu bukan tugas daripada juru dakwah ataupun ulama saja, tetapi kita semuanya dapat ikut serta, kita ambil bagian dalam berdakwah ini. Artinya apapun dapat kita lakukan, balighna walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi tidak kita mengetahui lebih banyak, mungkin lebih luas pengetahuan kita, tetapi apa yang dapat kita sampaikan, kita sampaikan. Apa yang dapat kita bicarakan kepada saudara kita bicarakan yang baik-baik. Kalaupun itu mungkin hal yang masih kecil, mungkin nanti keliru di dalam mata mereka, enggak apa-apa. Artinya dengan mungkin nanti mereka dapat mencari mana hal yang lebih baik. Kalau memang kita ada pengetahuan yang banyak, alhamdulillah. Kalau ada pengetahuan sedikit, sampaikanlah. Karena di situ adalah satu kewajiban kita untuk menyampaikan. Yang kedua tadi bapak dan ibu-ibu, kita hendaklah mencegah perbuatan munkar.
wa yanhau 'anil munkar. Nah, untuk mencegah kemungkaran ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin agak sulit dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam lingkungan kita. Karena terkadang kita menganggap ataupun yang kita sampaikan itu mungkin kita anggap lebih banyak tahu daripada kita. Kalau kita mengajak mungkin agak gampang, tetapi untuk mencegah kemungkaran ini Bapak dan Ibu diperlukan kita untuk kekuatan mental kita, kekuatan hati kita untuk melaksanakannya. Mungkin salah satu contoh misalnya di lingkungan kita ada orang yang berbuat yang tidak baik. Kalau kita bisa menyampaikan, kita bisa melarangnya dengan lisan kita, ini lebih baik Bapak dan Ibu. Tetapi kalau seandainya kita tidak dapat melarang ataupun kita tidak dapat, karena kita kekuatan ataupun kita kemampuan kita tentunya terbatas. Misalnya ada kemungkaran tersebut, kalau dapat kita laksanakan dengan lisan kita laksanakan, tetapi apabila kita tidak dapat melaksanakan dengan lisan karena takut ataupun kita masih khawatir, mungkin kita akan ditantang ataupun kita akan menghadapi, mungkin dia merasa lebih baik daripada kita. Tentunya kita berdoa, kita doakan saudara kita tersebut agar dia dapat kembali ke jalan yang benar, agar dia dapat tidak melaksanakan kegiatan yang mungkar di lingkungan kita tersebut. Kita harus berusaha Bapak dan Ibu, kita harus berusaha sekuat tenaga semampu kita. Kalaupun tidak, kita cukup mendoakan dalam hati, itu selemah-lemah iman, sebagaimana sering kita dengar dalam penceramah. Perbuatan mungkar tersebut banyak jenisnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang nyata-nyata di depan kita, dia menantang mungkin kegiatan agama kita, ditantang dia. Mungkin di dalam sehari-hari dia tidak secara terang-terangan menentang agama, tetapi sudah jelas kadang dia melemahkan ataupun keimanan kita. Inilah tugas kita ataupun kita harus menantang daripada perbuatan mungkar tersebut. Ada yang lebih berat lagi Bapak dan Ibu-ibu, misalnya di lingkungan kita ada orang yang contohnya mungkin secara orang yang misalnya kumpul kebo di tempat kita, berat kita untuk melarang ataupun kita menyampaikannya. Mungkin bisa kita sampaikan kepada ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya. Tapi tantangan ini apabila kita laksanakan, tentu ada yang membuat kita itu jadi tidak enak, kita tidak nyaman di dalam lingkungan kita. Tetapi ini harus kita sampaikan, karena kalau tidak kita sampaikan, tentu ini bukan bagian daripada kita untuk melaksanakan dakwah tadi. Hendaklah kita Bapak dan Ibu berusaha untuk menjaga lingkungan kita dari kemungkaran ini. Berat memang, tetapi kita harus berusaha Bapak dan Ibu. Karena di ujung ayat tadi, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ilaika humul muflihun. Jadi kalau kita bisa melaksanakan ini, maka kita adalah bagian daripada orang-orang beruntung. Tentu kita semua mau, kita semua ingin kita semua untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini, pada pagi hari ini, termasuk bagian daripada orang-orang yang beruntung tadi. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, singkat memang, tetapi dengan singkat tersebut intinya kita senantiasa untuk berbuat baik, mengajak kebaikan, dan kita senantiasa untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencegah kemungkaran semampu kita. Bisa kita dengan lisan, bisa kita melaksanakan dengan tangan, tetapi kalau tidak, maka kita doakan dalam hati kita, itu sudah cukup Bapak dan Ibu. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bermanfaat juga bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mendengarkan. Marilah kita tutup dan doa bermajelis. Subhanallah bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.